Kita hanya tanah yang ditiup ruh namun begitu angkuh. Dan seseorang yang tidak bisa dinasihati oleh kata-kata, maka ia akan dinasihati oleh sebuah peristiwa. Masa lalu adalah memori, dan masa depan adalah imajinasi. Hidup yang terjadi adalah hari ini. Kita tidak lebih hebat dari orang lain atau lebih sempurna, tetapi kita belajar lebih baik dari hari kemarin. Inilah jejak ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ketemu dengan kami jejak ritual yang saat ini ada di Desa Wonosari, Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Dan saat ini kami berada di rumah tua yang sudah 40 tahun tidak berpenghuni. Jadi kami akan mereview tempat ini sampai ke sana seluruhnya pokoknya. Ayo kita sana. Selama 40 tahun rumah ini tidak dihuni, dan kata orang-orang sini, warga sini mengatakan kalau rumah ini adalah rumah angker. Seberapa angkernya ikuti terus kesan kami tetap di jejak ritual. Oke, kali ini kita akan coba untuk telusuri ya. Dan bisa dilihat ruangan ini lumayan luas juga, mungkin sekitar 4 meter persegi. Dan sini mungkin ini kamar. Dan dari atasnya sangat berbahaya juga ya, karena ada juga yang mana ya, mau runtuh. Ya mungkin karena di dalamnya tidak ditempati. Dan kita akan coba ke ruangan sini. Itu bisa tembus ke sini ya. Di sini juga kayaknya kamar. Ini atap, dan ini atapnya lumayan apa ya? Lumayan bagus lah, masih kokoh. Kita bisa main di situ. Dan kalau sebelah sini bisa masuk sini. Di sebelah sana itu adalah halaman. Itu halaman yang cukup luas juga. Jadi sampai tanaman seperti ini sampai tumbuh di sini. Dan kita akan coba menelusuri yang ada di sana. Jangan kemana-mana, pantengin terus. Oke, kita akan coba telusuri ke tempat lainnya, mulai dari 1, 2 kamar. Sekarang kita lewat sini yuk. Nah, dari situ juga halaman masih hektaran ya di situ. Nah, kita sekarang coba menelusuri tempat ini. Di sini kayaknya juga kamar juga. Tapi kalau masuk ke sini harus berhati-hati karena kayaknya sudah mau roboh ya. Nah, seperti itu, sangat berhati-hati sekali karena di sini juga apa ya, mungkin banyak sekali hewan liar ya, kayak ular. Itu juga ada tanah-tanah yang masih apa ya, kosong, dan dari auranya lumayan dan gimana ya, banyak sekali di sini tuh
energi yang menurut saya itu energi itu bukan positif tapi negatif. Oke, dari yang 1, 2, 3 sekarang kita akan lanjut ke tempat yang lainnya. Dan di sini juga ada tempat, mungkin ini tempat sholat atau tempat pembantu, atau juga bisa jadi gudang. Saya nggak tahu ya, jelas ini ada ruangan tapi nggak begitu besar, mungkin 2,5 kali 2,5, atapnya sudah nggak ada. Nah, sekarang kita coba lanjut ke ruangan yang lainnya, 1, 2, 3, 4, sekarang ke 5. Nah, kita mulai masuk di area belakang ya, yang ada di rumah tua ini. Kita masuk ke sini. Kalau di sini kita nggak tahu ruangan tempat apa di sini. Di sini juga cukup luas, mungkin sekitar 3 meter kali 5 lah. Nah, di sebelah sini kemungkinan juga kamar mandi. Ini kamar mandi karena bekasnya ada tempat-tempat. Di sini kalau di kamar mandi sini menurut saya auranya itu sangat kuat sekali. Dan mulai tadi dari saya masuk, mulai survei tadi pertama, di sebelah sana itu mungkin bisa dilihat buat sahabat ritual. Kalau di sini biasanya ada sosok perempuan berambut panjang menghadap ke sana. Di sini saya melihat sosoknya itu sering sekali di sini. Dan kita lanjut ke ruangan yang lainnya. Nah, di sini juga ada kamar mandi. Sama kamarnya bentuknya seperti kayak gitu. Dan barusan mungkin tadi malam ada ini genteng masih jatuh, dari lihat pecahannya kelihatan baru, mungkin tadi malam kalau nggak tadi pagi, karena kayu yang menopang genteng ini sudah rapuh karena mungkin dimakan rayap mungkin. Dan kita coba ke ruangan yang satunya juga. Di sini juga ada kamar mandi juga. Kalau yang tadi nggak ada klosetnya, sekarang ada ini satu, bentuknya juga beda, tapi tetap sama, itu kamar buat buang hajat mungkin. Di sini auranya semakin lama, saya merasa di sini semakin sangat kayak gimana ya, kayak aura-auranya gimana, nggak enak banget pokoknya. Dan saya juga tadi saya mau ngomong, dan di sebelah sini saya juga mencium bau-bau yang kurang enak, kayak berbau-bau amis gitu. Dan kayak gimana ya, ada bisikan suara menyuruh saya itu ke sini. Dan saya tidak tahu tempat ini apa, dan mungkin yang dinamakan sumurnya itu di sini. Kita coba belusuan, dan kita harus tetap hati-hati. Nah, mungkin inilah yang dinamakan sumur. Karena nah, bisa kelihatan Mas kameramen. Kalau ini sebenarnya ada sumur. Ini ada sumur. Nah, buat sahabat ritual yang tahu ya, sebenarnya tahu makanan ini, yang tahu komen-komen ya. Ini apa bisa dimakan atau tidak? Oke, kita akan lanjut ke ruangan yang lainnya.
Nah sekarang ini ruangan yang keberapa tadi saya lupa. Ruangannya di sini juga luas. Mungkin ada sekitar 4,5 atau 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin sekitar 5 lah. 5 meter. Segi ruangannya yang cukup besar dan cukup luas. Kamar mungkin ini. Mungkin kamar tamu atau kamar apa. Kita nggak tahu. Dari bawah bisa mungkin nggak kelihatan. Kalau ini lantainya itu lantai yang namanya keramik atau tekel yang lama. Namanya mungkin tekel teraso kalau nggak salah. Warna hitam biasa itu dipoles. Kalau di sini saya merasakan auranya itu tidak begitu kuat ya. Beda sama yang ada di sebelah sana tadi. Oke, kita akan lanjut ke ruangan yang satunya. Nah, di sini juga sama ya ukurannya, sangat-sangat besar sekali. Dan ini juga barusan jatuh. Harus berhati-hati kalau masuk tempat yang sudah lama tidak dihuni. Kalau di sini auranya lumayan juga. Dan tepat di belakang saya sini, ada sosok tinggi hitam, sangat besar. Tingginya melebihi dari tangan saya ini, sangat besar. Dia menghadap ke sana. Nah, sekarang kita coba masuk ke ruangan, mungkin ini ruangan yang terakhir juga. Nah, kalau di sini auranya cukup enak, tidak sepositif yang ada di sebelah sana. Cukup enak di sini. Kayak ada dingin-dingin gimana. Enak kalau di sini. Sangat, pokoknya enak kalau di sini, beda sama yang di sebelah sana. Dan kita akan coba nanti menelusuri area tempat ini. Mungkin area ini sekitar berapa hektar gitu, kita kurang tahu. Nanti kita coba tanya sama Ibu Nyai gimana cerita dan fenomena-fenomena yang ada di rumah tua ini. Kita akan mencoba untuk bertanya-tanya. Jangan kemana-mana, ikuti terus penelusuran jejak ritual. Oke, kali ini akan saya coba tanya-tanya sama Mas Re selaku dia ini adalah indigo, mungkin tahu sosok-sosoknya lebih detailnya gimana. Kita akan coba menurut versi jejak ritual. Dan percaya nggak percaya, Mas Re saja sendiri ini lihat dari sini kelihatan sangat auranya sangat panas sekali. Sangat negatif. Gimana kalau nanti malam ya? Kita akan coba seperti itu. Soalnya di sini kan berencana saya itu sudah nggak kemana-mana lagi, mungkin stay di tempat ini sampai malam sambil masang-masang kamera biar siapa tahu nanti malam bisa menangkap sosok-sosok yang mengejutkan ya. Mas Rey, menurut sampean atau jenengan atau Anda gimana suasana di sini? Suasananya sangat panas dan pembawaannya itu negatif, nggak ada yang positif di sini. Mungkin karena tak pernah dikunjungi
manusia ya. Iya, karena sudah 40 tahun 40 kan, ya. tahun. Sudah lama tidak dihuni, dan di sini banyak sekali orang yang Sosok-sosok mengatakan, astral. iya, maupun karena di tempat sini kan banyak sekali orang yang mengatakan kalau rumah ini angker, dan tidak berani orang ke sini. tidak ada yang berani masuk di rumah ini. Kami Bahkan nekat sengaja untuk survei lokasi hari ini dan explore, review, dan pastinya nanti sampai malam kan. Kalau menurut Anda di ruangan sini gimana? Apakah di sini dengan menangkap sosok-sosok? mungkin ada sosok di belakang sini, Mas. Di sini ya. Kalau kata Mas Ray itu di sini ada sosoknya. Sosok apa, Mas Ray? Itu kan bekas apa itu? Seperti air ya, seperti buat mata. Iya. Biasanya sering muncul menampakkan di pojokan situ. Kadang-kadang juga ke dalam sini. Kata Mas Ray di pojokan situ bisa dieksplor Mas kameramen. Dan itu bekas air ya, nggak tahu air apa. Kayak sumur mungkin. Di situ mungkin bekasnya kayak tandon air ya, karena tidak dihuni. Ada pohon besar yang di situ. Sosoknya terkadang perempuan. Kalau di belakang sana kebanyakan itu bisa dibilang apa ya? Berkain kafan. Berarti kalau di sini tuh ada sosoknya itu Biasanya apa? perempuan. Perempuan. Kalau di sebelah pohon di tandon itu sosoknya perempuan. Mungkin dari penunggu sini. Oke, kita akan coba lanjut ke tempat yang lainnya ya. Dan ini dengan luasnya seperti ini, mungkin ini adalah ruang keluarga ya, karena juga lumayan cukup lebar di sini. Ruang tamu. Ruang tamu atau ruang keluarga lah mungkin di situ. Di sini. Dan sekarang kita coba masuk ke tempat ini. Nah, kalau di sini Mas Ray, menurut Mas Ray sendiri, auranya seperti apa? Atau menangkap sosok-sosok makhluk astral? Kadang-kadang di sini banyak anak kecil. Kata Mas Ray, di tempat ini banyak sekali anak kecil Bermain. Seperti anak-anak zaman sekarang. Nah, kata Mas Ray di sini tuh banyak sekali makhluk yang tak kasat mata, yaitu anak kecil yang sering sekali bermain di sini. Ya mungkin kita nggak tahu ceritanya, kita akan coba nantilah mengulas cerita-cerita sebenarnya yang ada di tempat ini. Kita akan coba mereview atau mengeksplor ke tempat lainnya di ruangan yang sini, sebelah sini. Nah, kalau di sini Mas Ray, menurut Mas Ray, di sini sangat panas ya. Iya, kalau menurut saya tadi kan juga saya merasakan di sini auranya sangat lumayan panas banget di sini. Dan aroma-aromanya gak ada yang wangi di sini. Kayak bau-bau. Bau amis, bau tidak sedap, dan pokoknya bau-bau kayak enak gitu. Nah, kata Mas saya kalau di sini tuh baunya sangat, wah, sangat mencekam. Dari aromanya, dari baunya itu. Kan memang lumayan lama juga rumah ini tertinggal. Iya, 40 tahun. 40 tahun itu gak sebentar loh. Tidak dihuni. Mungkin seumurannya kita belum, mungkin seumuran saya rumah ini tidak Huni. Tidak dihuni. Dan bahkan tidak ada seorang pun yang berani masuk di tempat ini. Oke, kita masuk ke ruangan yang lainnya. Ini ada ruangan juga, dan ini juga, dan kita tidak membahas satu persatu ya, mungkin durasi terlalu lama, mungkin nanti sahabat ritual bosen dengan durasi kita. Gimana Mas Ray, menurut Anda tempat ini? Banyak negatifnya mungkin. Tidak merasakan hal positif sama sekali. Gimana Mas Ray? Kurang keras suaranya? Tidak merasakan hal positif sama sekali. Di sini auranya sangat negatif.
Panas, bawaannya panas. Sangat panas. Nah, saya merasakan juga seperti itu, sangat panas. Dan apalagi kalau malam ya, mungkin bakalan lebih. Kita coba malam nanti. Dan kita akan coba untuk bertanya-tanya sama Ibu Nyai. Mungkin beliau tahu asal-usul tempat ini. Ini beneran nggak ada orang yang berani ke sini ya? Beneran nggak ada yang berani. Sampai-sampai nggak ada yang ini. Ini sampai lihat halaman ini, bisa dieksplor halaman ini sampai ke sana itu. Dan gimana kalau kita tanya-tanya sama sendiri punya, mungkin boleh. ceritanya biar jelas rumah ini. Dan lebih dalam lagi ya? Lebih dalam lagi. Ikuti terus, jangan kemana, pantengin terus Jejak Ritual. Kita mau mengungkap lebih dalam lagi. Kita coba tanya. Dan sekarang mau tanya Bu, bagaimana asal-usul tempat ini dan kenapa bisa jadi terbengkalai selama 40 tahun ini? Oke, baik. Rumah ini dulu itu pemiliknya seorang saudagar kaya. Dan dia itu tidak, anaknya punya hanya satu. Jadi nggak ada anaknya yang lain, jadi ini sudah 40 tahun mau dijual, tapi tidak laku-laku sampai sekarang. Dan di sini orang-orang itu menyebutnya rumah angker karena sudah terlalu lama terbengkalai dan tidak berpenghuni. Nah, orang-orang di sini itu Nggak berani takut masuk ke sini karena banyak sekali makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Yang dulu itu terkenal di sini ada kuda, namanya itu kalau dulu kuda apa itu ya, kuda rincing itu loh, nggak tahu apa itu kuda apa. Jadi ada banyak orang yang dengar tahu gitu loh. Jadi ini mungkin salah satu ini kita yang bisa ke sini gitu, yang berani ke sini gitu. Insya Allah nanti ke depannya kalau mau kesini lagi monggo review pas malam ya. Jadi kalau malam pasti mencekam banget. Di mana jantung Jejak Ritual masih berdetak, Jejak Ritual pasti selalu ada. Di mana darah Jejak Ritual masih mengalir, Jejak Ritual pasti akan terus berjalan. Di mana ada tempat ritual, di situ pasti ada Jejak Ritual. Dan di mana ada tempat angker, Jejak Ritual pasti akan menetralisir. Tidak peduli badai maupun hujan, kita tetap menelusuri. Ikuti terus penelusuran kami tetap di Jejak